Kamarudin Simanjuntak akan laporkan Benny Mamoto hingga mantan Kapolres Jakarta Selatan atas kasus hoax. Dalam rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa, karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik, di mana beliau sama Ferdy Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar. Dan laporan mereka itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya. Maka itu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 5556. Ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kebetulan di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa? Jadi ini termasuk rangkaian tindakan dalam upaya obstruction of justice, menghilangkan jejak kasus pembunuhan tersebut. Ya, nah ini kalau sudah dirinci, maka siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya, ini akan sangat luas sekali, ya, akan sangat luas sekali. Kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku akan melaporkan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Benny Mamoto. Tidak hanya itu, Kamarudin juga akan melaporkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, kemudian mantan Kapolres Jakarta Selatan. Ungkapnya adalah mereka terlibat dalam penyebaran informasi bohong. Tidak hanya Putri, tetapi ada Benny Mamoto, mantan Kapolres Jakarta Selatan, serta orang yang membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan yang mengatasnamakan Ferdy Sambo, kata Kamarudin. Diketahui Kamarudin datang ke Jambi bersama Irma Huta Barat. Mereka mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi. Kamarudin menjelaskan kedatangannya ke Jambi untuk mengambil dan meminta tanda tangan surat kuasa. Tidak tanggung-tanggung, Kamarudin menjelaskan ia akan meminta 5 surat kuasa sekaligus, yakni melaporkan Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Chandrawati yang membuat laporan palsu terkait tuduhan terhadap Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual. Yang dimana, kata Kamarudin, Ferdy Sambo mengatakan Brigadir Yosua menodong senjata kepada Putri Chandrawati. Ia menjelaskan laporan tersebut juga telah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang melanggar pasal 317, 318 KUHP, dan JO pasal 5556. Kemudian kuasa kedua yakni kasus pencurian, di mana kata Kamarudin uang Brigadir Yosua dicuri oleh Ferdy Sambo. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua ke rekening tersangka yang terdata pada tanggal 11 Juli 2022. Dan dalam kasus ini, Kamarudin akan melaporkan transaksi tindak pidana pencurian uang. Kemudian surat kuasa ketiga adalah adanya upaya menghalangi penyidikan atau melakukan upaya obstruction of justice, yakni melanggar pasal 221 KUHP JO, 223 JO, Pasal 88 tentang pemufakatan jahat. Surat kuasa berikutnya menyebar informasi bohong. Dalam hal ini, kata Kamarudin, sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong dan memfitnah orang mati, yaitu pasal 321 KUHP. Di mana mereka melaporkan almarhum melakukan pelecehan seksual, kata Kamarudin saat tiba di Bandara Sultan Taha Jambi, Kamis 18 Agustus 2022. Surat kuasa berikutnya, perbuatan melanggar hukum, akan digugat secara perdata perbuatan melawan hukum.